Guys, kisah menceritakan dua remaja bernama Nathan dan Sam. Mereka sebenarnya adalah dua saudara yang tinggal di panti asuhan. Sekarang, mereka sedang berada di sebuah museum peninggalan bersejarah zaman dahulu. Nah, tiba-tiba Sam melihat peta ekspedisi Magellan. Peta itu sangat bersejarah, karena peta itu menunjukkan perjalanan Magellan dalam mencari harta karun. Nah, dalam pencarian harta karun tersebut, Magellan tak pernah kembali. Jadi, semua emas yang dicarinya juga hilang. Nathan dan Sam berniat mencuri peta tersebut. Mereka akan menelusuri perjalanan Magellan untuk mencari harta karun. Ya, karena mereka adalah keturunan bajak laut. Hal semacam ini menjadi incaran mereka. Sam mencoba membuka lemari pelindung peta. Tapi di saat itu, sebuah alarm menyala, sehingga tim keamanan datang menangkap mereka. Hey, you two! Don't move! Mereka diadili di depan suster panti asuhan. Sam harus mendapatkan pendidikan sosial dari tim keamanan karena sudah 3 kali melakukan pencurian. Karena dia tak bersedia, Sam kabur melalui jendela. Sebelum dia kabur, Sam menitipkan sebuah cincin pada Nathan dan juga sebuah korek api. Dia berjanji akan kembali suatu hari nanti. I'm gonna get going. Lima belas tahun berlalu, Nathan bekerja sebagai seorang pelayan pada sebuah bar. Suatu hari, datanglah seorang wanita. Nathan meracikan minuman istimewa untuknya. Americano for gin. Nathan juga menawarkannya korek api untuk merokok. Di saat itulah jiwa copet Nathan muncul. Dia mengambil gelang wanita itu dengan gesit. Come on. Saat Nathan berberes-beres, seorang pria bernama Victor menawarkannya pekerjaan untuknya. Karena dia mengetahui bahwa Nathan memiliki kelihayan dalam mencopet seperti mengambil gelang wanita tadi. An accomplice? I'm offering you a real ticket out of here. A chance to see places you only read about in books. Victor membutuhkan orang seperti Nathan untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Nathan menolaknya. Saat Nathan memeriksa gelang curiannya, ternyata gelang itu sudah tidak ada lagi di sakunya. Sudah berganti menjadi kartu nama Victor. Sedangkan Victor sudah beranjak pergi meninggalkannya. Nathan mencari Victor melalui alamat yang ditinggalkannya. Dia mengelabui satpam dan mencuri kunci menuju ke tempat Victor. Hey, get your head out of your ass. Saat sampai di sana, Nathan menemukan sebuah peta yang dia lihat bersama Sam saat di museum dulu. Tiba-tiba, Victor datang mengagetkannya. Hey, I see patience ain't your virtue. Surprised to see me. Victor mengatakan bahwa Sam, kakak Nathan, telah bekerja sama dengannya untuk mencari emas Magellan. Tapi setelah itu dia tidak memberikan kabar kepada Victor. Nathan pun demikian, dia tidak mendapatkan kabar apa-apa semenjak saudaranya itu pergi. Semenjak itu, mereka semakin dekat. What took you so long? So when do we start? Siang itu, Victor berencana mencuri emas salib altar pada sebuah pelelangan. Dia meminta Nathan untuk memadamkan lampu dan saat itulah dia akan beraksi. Look, all I need you to do is kill the power during the auction. That'll trigger the main alarm and then I can do my thing. Untuk melaksanakan aksi tersebut, Nathan harus berlatih fisik di rumahnya terlebih dahulu karena misi yang akan dijalankan ini berisiko besar jika Nathan tak memiliki kemampuan fisik yang bagus. Pelelangan itu akan berlangsung pada suatu gedung, di mana Nathan dan Victor bersiap-siap berkunjung ke sana
dengan setelan jas bak seorang bisnismen. You asked for that? Thank you. And what's with the cat? Di lokasi pelelangan, Victor bertemu kembali dengan Joe Braddock. Dia merupakan musuh Victor yang berencana mengincar emas salib altar tersebut. It's coming this way now, look. Yeah, then you know what to do. Sepertinya Joe Braddock juga membaca pikiran Victor untuk datang ke pelelangan tersebut. Tapi Victor tetap santai mengamati tingkah Joe. Oh, what's the matter? Feeling so hurt after St. Sebastian? Pelelangan itu dimulai. Nathan segera masuk ke ruang panel listrik. Tak lupa dia menempelkan sisa permen karet pada pintu agar pintu tidak tertutup dengan rapat. Dia juga mematahkan pengunci panel listrik dengan mesin gerinda. Sementara itu, pelelangan masih berlangsung. Emas salib altar itu ditawar mulai dari 200.000 US dollar hingga 700.000 US dollar oleh para peserta. Tak tanggung-tanggung, Victor menawarkan 800.000 US dollar hingga 2,1 juta US dollar, sedangkan dia tidak punya uang sama sekali. 100,000. 800,000 is the bid, ladies and gentlemen. Do I have Station, right? Why not? 2.1? Thank you very much indeed. Mr. Moncada. Hal ini bertujuan agar pelelangan berlangsung lama, sehingga Nathan bisa memiliki waktu yang cukup untuk mematikan listrik. I'm spending money I don't have. Okay, here goes nothing. Tapi apa daya, salah seorang petugas mempergoki Nathan sehingga mereka terpaksa harus mengadu energi. Ah, shit! You shouldn't have come out to play with that cat, boys. We ain't done about to get a proper stunted. Saat Nathan kabur dari petugas itu, dia terjebak pada dua penjuru petugas yang siap menghadangnya. Nathan tak punya pilihan. Dia melompati pagar lantai hingga dia bergelantungan di atas lampu. No, that was... Saat Nathan terus bergelantungan, di saat itu pula lah Victor beraksi mengelabui petugas hingga dia dapat membawa emas salib altar tersebut. Karena lampu tak sanggup menahan, Nathan akhirnya terjatuh. Hey, Trent. Addison wanted me to take that to the vault front. Saat diinterogasi petugas, dia berhasil kabur. Who installed that handrail? I mean, look at that. Sementara itu, Joe menyergap Victor. Dia mengancam akan menebas Victor jika membawa emas itu kabur. Victor harus meninggalkan koper itu. Victor memang cerdas. Dia sudah meletakkan koper cadangan untuk mengelabui Joe. Karena dia sudah mengira hal ini akan terjadi. Victor dan Nathan berhasil kabur membawa emas salib altar tersebut. Mereka langsung berangkat ke Spanyol untuk menyembunyikan diri. The legend. Magellan did find tons of gold in the Philippines. They hid the gold in Di Barcelona. sebuah taman, Victor dan Nathan bertemu dengan Chloe. Dia sudah mengikuti mereka sejak di bandara. Chloe juga mengincar emas salib altar itu. Saat dia mengajak Nathan berkenalan, Chloe mengambil emas salib itu dari dalam tas Nathan. Word to the unwise, everything out of this one's mouth is an exaggeration. Menyadari hal itu, Nathan langsung mengejar Chloe. Chloe berlari di atap gedung melompati pagar hingga melintasi sungai. Chloe pun membatalkan niatnya melarikan kunci emas tersebut karena dia tak mengetahui kunci emas itu untuk membuka apa. Bye. If it's not a tree, what is it? Chloe memutuskan untuk bekerja sama dengan Victor dan Nathan untuk mencari emas yang lebih banyak. Malamnya, mereka berkunjung ke sebuah gereja, yang mana misi yang akan mereka jalankan itu berada di gereja Moncada, yaitu mencari lubang kunci emas salib altar. Mereka berpencar untuk menemukan lubang itu. Tak sengaja, Nathan menemukan rak yang berisi foto.
Ternyata foto yang sama juga dimiliki oleh Nathan dalam berencana menjalankan misi bersama kakaknya, Sam. Victor, Nathan, dan Chloe menemukan lubang kunci tersembunyi di bawah patung Maria. Saat lubang kunci itu diputar, lubang itu memancarkan anak panah yang hampir menusuk Victor. Pintu rahasia menuju emas yang mereka cari terbuka setelah Nathan dan Chloe mendorong sebuah lemari tempat patung Maria. Mereka terus menelusuri lorong tersebut hingga menemukan bar diskotik. Go your way. We should go your way. Hey, what's going on? Nathan dan Chloe menyamar sebagai pelayan sebab lubang kunci itu berada pada dinding belakang bar. Rencana mereka diketahui oleh anak buah Joe Braddock. Saat Chloe berhasil membuka pintu rahasia, Nathan juga segera masuk sehingga serangan anak buah Joe dapat dihindari. Nathan dan Chloe terjebak pada pipa air. Mereka segera membuka pintu penutup dengan kunci. Ternyata lubang kunci itu merupakan pembuka saluran air. Air itu pun hampir menenggelamkan mereka. Sully! Sully! There has to be another keyhole up there somewhere that opens this door! You gotta help me! Menyadari teman-temannya terjebak, Victor segera membantu. Dia memecahkan kaca lapisan lubang kunci. Sementara itu, Joe datang menghadang Victor. Dengan sigap, Victor menghempaskan Joe ke dinding hingga kaca itu pecah. I can't believe you walked out on me, you son of a bitch. Victor segera membuka pintu. Nathan dan Chloe akhirnya dapat keluar walaupun Chloe harus pingsan menelan banyak air. Chloe dan Nathan menelusuri gelapnya ruang rahasia itu. Mereka kembali menemukan sebuah pintu. Pintu tersebut tidak bisa dibuka menggunakan kunci pada Chloe. Setelah diamati Victor, ternyata pintu itu harus dibuka menggunakan dua kunci. Victor tak mau memberikan kuncinya. Dia takut Chloe dan Nathan berkhianat. Setelah mendapatkan penjelasan dari Nathan, Victor melemparkan kuncinya ke bawah. Sehingga Chloe dan Nathan berhasil membuka pintu rahasia. You see that? Alangkah kagetnya mereka, dalam ruangan itu hanya ada guci besar yang berisi tumpukan garam. Chloe? Salt. They use salt to store food, but Nathan menemukan sebingkai peta dalam tumpukan garam. Peta itu menunjukkan lokasi keberadaan emas yang mereka cari. Tiba-tiba, Chloe berkhianat. Dia akan menembak Nathan jika tidak menyerahkan peta tersebut. I'm not getting screwed on this one. Pick up the map and give it to me. Chloe membawa peta bersama kunci emas itu kabur. Sementara itu, Victor segera turun membantu Nathan. Pretty good, huh? I try to warn you about her, but you don't want to Victor listen. dan Nathan segera menuju ke bandara. Mereka mengetahui bahwa Chloe memberikan peta itu pada bosnya. Victor dan Nathan menyusup masuk menggunakan mobil yang akan dimasukkan dalam pesawat. Saat mereka melacak keberadaan harta karun, Joe membunuh bos mereka karena dia ingin menguasai harta karun tersebut. And I earn my place. Gotta dies with you. Victor dan Nathan segera keluar. Joe dan pasukan juga berada di bagasi. Keberadaan mereka diketahui oleh Joe. I said, did you kill? Victor segera membuka parasutnya dan dia terjun. Parasut Victor membawa semua bagasi pesawat ikut terjun.
We can patch this up, Fraser! Nathan bergelantung pada bagasi yang akan terjun tersebut. Dia berusaha kembali naik. Chloe pun ditawan pasukan Joe. Dia berhasil melawan dan menerjunkan mobil bosnya. Mobil itu menabrak Nathan yang berusaha naik. Nate? Oh, come on! Nathan pun kembali jatuh dan bergelantung di mobil Chloe. Mereka terjun dan hinggap pada sebuah barang bagasi. Atas permintaan Chloe, Nathan membuka parasut sehingga mereka mendarat di lautan dan berhasil menepi di pantai. Okay. Hallelujah. One Nathan dan Chloe berusaha menerjemahkan foto yang dia temukan di gereja. Foto itu sama persis dengan foto Sam. Nathan akhirnya menemukan posisi harta karun tersebut. Dia segera menuju ke sana. Oh my God. Sementara itu, Joe dan pasukannya juga menuju ke lokasi harta karun. Mereka membuntuti Nathan. Nathan menyelam melewati gua. Dia menemukan 2 buah kapal kuno yang terdampar. Kemungkinan harta karun yang mereka cari berada di sana. Nathan bergegas berenang menuju kapal kuno yang sedang terdampar itu. Dia memanjat dinding kapal sehingga dia bisa masuk. Alangkah terkejutnya Nathan. Ternyata Victor juga berada di sana. You know, back then, spice is worth nearly as much as gold. Mereka membuka setiap ember-ember kayu. Ternyata semuanya berisi emas. Mereka sangat senang. Di tengah rasa senang itu, Joe Braddock dan pasukannya juga tiba di sana. Dia telah menyiapkan helikopter untuk mengangkut kapal tersebut. Victor dan Nathan segera bersembunyi. Pasukan Joe siap mengangkat kapal kuno itu. Victor dan Nathan segera keluar dari persembunyiannya. Mereka menghadang dan menumpas pasukan Joe. Victor memanjat helikopter dan membajak heli tersebut. Mengetahui hal itu, pasukan Joe mengejar kapal Victor. Hey, Joe? Nathan berusaha menghadang mereka seorang diri. Victor mengendalikan helinya sangat ekstrim sehingga membuat kapal kuno itu terombang-ambing. Hey, you still with me? Nathan segera melakukan sesuatu. Dia menembakkan meriam ke arah kapal Joe. Meriam itu menabrak helikopter Joe hingga terbakar. Sedangkan kapalnya menabrak bukit dan hancur berkeping-keping. Sebelum kapal itu hancur, Joe sempat melompat ke kapal Victor. Dia melemparkan sebuah pengait ke laut sehingga helikopter itu tak dapat terbang. Joe mengejar Nathan yang memanjat layar. Dengan sigap, Victor melemparkan tasnya yang berisi emas itu. Tas itu menimpa Joe. Dia terjatuh ke dalam laut. Nathan segera melompat ke helikopter sebelum kapal itu jatuh. Kapal tersebut menimpa Joe yang sedang berada di lautan. Akhirnya, Victor dan Nathan selamat dalam petualangan itu. Ternyata Nathan berhasil mengambil sebagian kecil harta karun itu. Victor sangat senang dengan kerja Nathan yang sangat bagus itu. He came for real? Yeah, look. You gotta be kidding me. You got more? I got loads of it.